Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas terlantiknya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa khidmah 2024-2029. Teriring doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada beliau berdua di dalam mengemban amanat dan aspirasi masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, tentunya selalu tidak lepas juga dari cobaan-cobaan dan daripada upaya-upaya penguasaan pihak-pihak yang tidak suka terhadap kemajuan bangsa Indonesia, baik itu dari luar maupun dari dalam. Secara teknis, tentunya beliau sebagai seorang jenderal sudah sangat memahami peta dan persoalan yang akan beliau hadapi, terutama di tengah rungkatnya para Khabib Dobolowi yang terbongkar kebohongannya selama ini, mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, bertopeng seolah-olah agamawan tetapi mengajarkan rasisme dan menusuk dari belakang bangsa Indonesia dengan memalsukan sejarah leluhur Nusantara, membelokkan tokoh-tokoh penting para pahlawan Nusantara diba'alawikan. Ini tentunya bukan persoalan ringan, dan tentunya para Khabib Dobolowi juga tidak akan diam dengan runtuhnya bangunan kekuatan sosial politik keagamaan mereka. Hal yang sangat mungkin sekali akan merapat kepada kekuasaan untuk melindungi klan Ba'alawi dari ketidakpercayaan masyarakat Indonesia yang mulai melek dan melakukan perlawanan terhadap arogansi serta supremasi para Khabib Dobolowi. Pada titik sosial kemasyarakatan hari ini, para pribumi sudah tidak bisa dibodohi lagi dengan klaim mereka sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang ternyata palsu, membangun rasisme di bumi pertiwi, menganggap pribumi lebih rendah dari klan Dobolowi. Era hari ini jauh berbeda dengan kemarin. Bahkan sebelum adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, kita lihat bersama para Khabib Dobolowi dengan leluasa memainkan perannya masing-masing, yang berpura-pura seolah-olah baik dan lembut, bahkan istilah Banyumasannya bisa jag-jagan nang istana, sampai menduduki posisi sebagai one team press yang berpose sebagai preman. Khabib Rizik mulutnya dengan enteng selalu menghina Presiden Republik Indonesia siapapun yang sedang menjabatnya, terutama semenjak era Gus Dur sampai kemarin di era Jokowi. Mulut Khabib Rizik
tidak henti-hentinya mencaci maki simbol kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dengan FPI-nya berani mempersekusi pribumi yang dianggapnya tidak sejalan dengan Rizik Syihab. Era sekarang sudah berbeda. Di tengah gelombang arus keterbukaan sains dan teknologi, para Habib Dobolowi tidak bisa lagi berpura-pura sebagai orang baik. Kelakuan yang seolah-olah kemarin begitu bebas, hari ini terkoreksi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya ini akan lebih sedikit memperingan beban di era Pak Prabowo untuk mengajak kemandirian kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek. Karena secara psikologis bangsa Indonesia sudah tidak terbebani lagi, minimal sebagian besarnya terkooptasi psikologinya oleh keberadaan para Habib Dobolowi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Psikologis ini akan menciptakan kreativitas, akan menciptakan ruang kebebasan berpikir untuk kita maju, untuk kita berani melangkah yang lebih jauh lagi daripada hari ini. Selamat untuk bangsa Indonesia. Kita bersama-sama meneruskan perjuangan para leluhur kita yang telah memberikan contoh sebagai kesatria, bukan sebagai budak siapapun, bukan sebagai budak siapapun. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.